Hai, kembali lagi sama gue Nas di cerita horor. Begitu aja intronya, biar cepet ya. Wah, hai, kangen banget kan sama gue, kembali lagi dalam lama banget. Oke, jadi gue kali ini mau menceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi di Hong Kong pada tahun 1989. Jadi ini adalah sebuah cerita yang waktu itu tuh viral banget. Waktu itu tuh kayak gempar banget gitu, mengguncangkan gitu. Tetapi pada saat itu karena belum ada media sosial, belum ada internet, belum ada YouTube, jadinya tidak menggemparkan, hanya viral di wilayah-wilayah tetangga-tetangga aja ngomong di koran apa ini, baca apa ini gitu. Tapi bisa lu bayangkan kalau seandainya itu zaman dulu udah ada internet, mungkin gemparnya gak cuma di Hong Kong tapi di seluruh dunia gitu. Duniawian di seluruh dunia udah tersebar gitu. Nah, langsung ke ceritanya aja ya, biar cepet ya gitu. Cerita ini berawal dari sebuah restoran, ya kan ya, sebuah dua masa seekor. Sebuah restoran yang tiba-tiba mendapatkan pesanan dari seseorang. Nah, lalu kemudian di dalam telepon itu seseorang itu meminta 4 porsi makanan dan dikirim ke sebuah apartemen yang bernama Taipo Village. Nah, lalu kemudian orang sini tuh kan kalau pesan makanan kan biasanya kan suka diantar gitu langsung, suka ada kan orang baju putih gitu. Kalau mungkin mbak-mbak yang udah biasa tahu pesan makanan, suka ada orang pakai baju putih, pakai sepatu bot, bawa makanan, itu dia nganter gitu. Mungkin zaman dulu pakai sepeda kali nganternya ya gitu. Oke. Diantar lalu kemudian diketuklah pintunya. Tuh, tapi nggak ada pakai assalamualaikum, soalnya nggak bakal dijawab juga. Tuh, gitu. Terus kemudian orang di dalam rumah tuh bilang, taruh aja makannya di luar. Lalu kemudian makanannya taruh di luar gitu. Lalu kemudian dari balik pintu keluar tangan, ya kan, sambil ngeluarin duit gitu, terus kemudian diambil seperti biasa. Nah, lalu kemudian sampai di restoran, saat dia ingin meletakkan uang, nyetor lah intinya gitu, dia lihat kok uangnya uang yang dibakar gitu, uang bakaran, uang yang biasa pakai buat dibakar gitu. Kok uang bakaran? Ya, jadi uang itu dipakai untuk kalau misalkan orang-orang sini kalau ada yang meninggal itu biasanya, atau misalkan dia sudah meninggal, mereka percaya bahwa uang itu dibakar lalu kemudian bisa dipakai, maksudnya bisa dipergunakan untuk yang sudah meninggal. Jadi mereka tuh percaya bahwa uang itu akan berguna buat mereka untuk meninggal. Bahkan gue suka banget ngeliat orang-orang sini tuh dia kayak di sebuah toko itu menjual kayak mobil-mobilan dari kertas mobil-mobilan, hotel, ada perempuan di situ ya kan, terus ada pesawat, ada kapal pesiar dibakar tuh. Mereka percaya bahwa semua itu akan nyampe di akhirat sana dan untuk orang-orang yang meninggal itu akan berguna. Jadi gitu fungsinya uang bakar. Oke, kembali ke laptop. Jadi setelah pegawai restoran itu melihat bahwa uang itu menjadi uang yang buat dibakar, uang mayat sebutnya lah, gitu, dia kaget loh, kok ini jadi uang mayat. Tapi dia mungkin salah kali, mungkin salah gue kali, gue mungkin teledor ngambil duit seenaknya aja. Akhirnya dia mengganti pakai uangnya sendiri lah. Of course lah pakai uang dia sendiri, masa pakai uang babi ngepet. Oke, lalu kemudian ya kan, ya lebih baik jadi babi ngepet daripada nginvest gitu. Lalu kemudian lanjut, ngomong terus, banyakan bacot Anda ini. Lalu kemudian di hari kedua datanglah pesanan yang sama. Pesanan itu ditujukan untuk tempat yang sama, apartemen yang sama, makanan yang sama, ya kan. Ya biasalah orang sini tahulah Canton food ya kan, kayak misalkan milk tea yang itu, terus mie ya kan pakai babi, terus sudah gitu roti pakai babi, terus kemudian apalagi nasi pakai babi, terus kemudian babi pakai babi juga gitu. Pesan apa? Pesan babi pakai babi ya gitu. Jadi orang sini tuh kalau belum makan pakai babi nggak asik, jadi harus babi pakai babi pokoknya gitu. Babinya berbabi pokoknya, ada babinya itu mengandung babi pokoknya gitu ya, gitulah. serius. Oke. Lalu kemudian si pelayan tadi tuh mengantar makanan ke tempat yang pesanan tadi di Taipo Village tadi kan gitu. Nah, sesampai di Taipo Village, sesampai di Taipo Village, lalu kemudian seperti biasa pengantar makanan tadi mengetuk pintu ya kan gitu kan. Terus seperti kemarin, kayak lagu Peter Pan, seperti kemarin. Jadi
tiba-tiba dari dalam pintu tuh ngomong bahwa taruh di luar aja, taruh di luar. Lalu kemudian hanya keluar tangan dari balik pintu, nggak dikasih uang. Dipastikan kali ini uang. Jadi si pelayannya tuh memastikan ini uang nih, apa asu nggak nih, digesek-gesek ke tembok kan gitu. Kalau ininya pudar berarti uang palsu gitu kan, biasanya gitu ya. Terus kemudian uangnya dilecak-lecak, diraba, diputar, dijilat, terus dicelupin ya gitu. Nah, setelah yakin ini uang asli nih, ya kan, disimpan di kantong, tapi kembali ketika dia balik ke tempat restoran, jadi lagi uang yang dibakar. Ini pegawainya udah mulai aneh nih, ya kan, udah mulai curiga nih, kayak ada sesuatu yang aneh di situ, ya kan. Tapi kembali lagi ya kan, dia tidak mau lagi nuduh orang seenaknya karena customer itu kan king ya kan, di customer right itu dijaga banget di sini. Lalu kemudian di hari ketiga tiba-tiba ada lagi pesanan di tempat yang sama, pesanannya pun sama. Nah, lalu kemudian dia nggak mau kecepatan untuk yang ketiga kalinya. Lalu kemudian si siapa namanya yang penjaga pelayan pesanan tadi tuh lalu kemudian menelpon polisi. Ya nggak nelpon sih, biasanya suka ada polisi lewat, cukup ngomong aja, mang, kok polisi. Jadi di sini di Hongkong ini ya kan, setiap hari itu minimal ada 2 atau 3 orang polisi berjalan-jalan di sekelilingnya gitu. Jadi nggak harus nunggu di telepon, nggak harus, polisi itu nggak kayak di negara 62 ya yang harus adanya pas ketika ada pelanggaran baru nemu polisi di situ ya kan. Kalau di sini polisi itu keliling-keliling ya kan gitu, dia nyari-nyari nih, ada orang kamu KTP-nya mana gitu, sapanceng gitu namanya gitu, sapanceng gitu kan gitu. Kalau sapancung berarti 5 menit. Oke, lanjut. Lalu kemudian manggil polisi, dia, Pak polisi, saya dari diceritakan gitu lah pakai bahasa Kanton. Kalau bahasa kantonnya manggil polisi itu pokeng ya kan, keng polisi tinggi mah koma suci itu saja pak lah gitu, dibilang tuh polisi gitu. Polisi jawab mah oh kamyong gitu. Lalu kemudian datanglah pelayan tadi bersama polisi datang sampai di pintu tadi. Lalu kemudian dibukalah pintu, maksudnya dibongkar karena polisi punya kuasa dan punya hak untuk membuka sesuatu yang mencurigakan. Ketika dibuka, maka ditemukanlah 4 orang mayat. Itu kan, 4 orang mayat yang sudah mulai membusuk. 4 orang ini diperkirakan sudah mati beberapa hari yang lalu. Bahkan mitosnya, para tetangga tuh nggak ada yang sadar. Mereka tuh berpikir bahwa enggak tuh, kita masih dengar ada suara orang main mahjong, ada orang minta kopi, makan pisang goreng ya kan, sampai ceplok dadar telur. Itu nggak ada. Tapi yang pasti tetangga itu bilang katanya, mereka masih biarkan orang-orang ada beraktivitas. Berarti mereka sadar bahwa ada orang itu masih hidup. Mereka berpikir bahwa orang itu masih di situ, masih ada gitu. Terperangah dong wajahnya si yang pelayan tadi. Selama ini yang menerima, yang memberikan dia uang siapa, dan yang berteriak udah taruh di pintu aja itu siapa? Ya kan, kaget dong yang pasti pelayannya. Ya kan, mukanya cengok, bibir biru, mata merah, ya kan, hidung bintit, ya kan, terus kemudian dagunya belah asing. Terus begitu hidungnya gede, ngok gitu kan hidungnya. Terus kemudian ketika mereka tahu bahwa ada mayat, lalu kemudian dilihat bahwa itu orang sudah meninggal 4 hari yang lalu, ya kan. Mayat itu sudah mulai membusuk gitu. Jenis kelaminnya mereka gua nggak tahu banget karena tidak ada keterangan, yang pasti ada 4 orang mayat. Tetapi yang anehnya ini, ketika polisi membuka pintu, pesanan 2 hari yang lalu makanannya itu bekasnya masih ada. Jadi bekas makanan itu kayak bekas dimakan, masih acak-acakan di situ, ya kan, dari 2 hari yang lalu. Lalu kemudian yang lebih serunya lagi bahwa ketika mereka di otopsi, ya kan, di otopsi, makanan yang mereka makan itu baru dicerna. Jadi kayak orang habis ditelan makan masuk ke perut gitu loh, dikunyah seperti biasa. Padahal orang sudah mati dari beberapa hari lalu dan udah membusuk. Bisa lo bayangin ketika orang udah mulai membusuk, pesan makanan, lalu makannya di dalam perut, siapa yang makan? Nah, itu gue kembali ke kalian masing-masing. Tapi cerita itu viral pada saat itu. Mungkin di zaman sekarang udah tidak lagi menemukan yang namanya setan. Kalaupun menemukan setan, diem aja. Karena kalau dibilang nanti ketemu setan, sangkanya orang gila gitu. Kebanyakan orang sini udah gak percaya lagi sama setan. Berkali-kali gue nemu setan, gue bilang, Pak, gue nemu setan. Dia bilang, haha, ada setannya. Kalau begitu, tolong tunjukin sama saya. Siapa tahu bisa diajakin join, ya kan gitu. Dikata jin itu kali pesugihan kali ya, begitu. Oke, segitu cerita dari gue, ya kan, mantep banget. Gak banyak-banyak, tapi yang pasti bisa mengisi hari libur kalian dan menjadikan hari libur kalian adalah bahagia.
Sampai jumpa.